2, 1, 0. Shalom, selamat sore adik-adik semua. Selamat beribadah kembali di komunitas Yedija. Dan tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Karena kita percaya, kita minta pimpinan daripada Tuhan di dalam ibadah sore hari ini. Yuk kita mau satukan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari yang indah Tuhan, kami boleh berkumpul kembali, kami boleh ibadah online kembali, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau pimpin kami Tuhan, ibadah kami sore hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik semua, bangkit berdiri, kita angkat pujian King Kong badannya besar. Sambil pakai gerakan ya. Oke, yuk, haleluya. Amin. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Amin. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi ya. Amin. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita mau nyanyi lagi setinggi-tingginya langit ya. Pakai gerakan adik-adik semua.
Yuk, jangan ada yang lemes-lemesan. Kita mau semangat ya. Kita mau muji, memuliakan nama Tuhan. Pakai gerakan semua ya. Haleluya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Amin. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Amin. Kita percaya bahwa kasih Yesus lebih tinggi daripada langit, dan kasih Tuhan Yesus lebih dalam daripada lautan. Kita percaya Yesuslah Tuhan kita. Amin. Haleluya. Sekali lagi ya. Katakan, setinggi-tingginya langit. Amin. Haleluya. Yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya adik-adik semua kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, angkat pujian, ku nyanyi haleluya, Bapakku datang, ya. Yuk siapkan hati kita semua dari semua. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Amin. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Amin Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada sore hari yang indah Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja menjamah setiap hati anak-anak komunitas Yedija pada sore hari ini. Biarlah Tuhan Engkau urapi mereka dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka menghidupi setiap kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu Tuhan hidup di dalam setiap kehidupan anak-anak komunitas Yedija, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan mereka melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada sore hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami, dan kami mau fokus akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi
dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Adik-adik, setelah kita melihat tayangan video tentang Daniel, kita percaya
kita juga mau belajar seperti halnya Daniel, ya. Di mana Daniel dia mempunyai ketetapan hati untuk datang memuji, menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Walaupun ada larangan untuk tidak boleh menyembah kepada Allah lain selain menyembah kepada Darius. Tapi Daniel tidak mau menuruti apa yang menjadi perintah daripada orang-orang yang mendakwa untuk supaya Daniel dianggap bersalah. Tetapi Daniel tetap dia punya ketetapan hati untuk tidak mau menyembah kepada perintah yang diberikan untuk menyembah Raja Darius. Dan Daniel tetap menyembah kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa di dalam kehidupan Daniel ada penyertaan Tuhan karena dia memiliki hati yang taat dan setia kepada Tuhan, sehingga apa yang Daniel lakukan Tuhan menolongnya tepat pada waktunya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Daniel bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat bagi Raja Darius juga. Kenapa? Karena ketika Daniel mendapatkan pertolongan Tuhan waktu dia berada di gua singa, sehingga apa yang terjadi? Raja Darius kagum kepada Daniel dan dia percaya kepada Allahnya Daniel, sehingga Raja Darius memberikan surat perintah bahwa untuk segala bangsa, suku bangsa dan bahasa kepada kerajaan yang dikuasainya, supaya dia harus takut kepada Allahnya Daniel. Dia harus gentar kepada Allahnya Daniel dan berdoa kepada Allahnya Daniel. Nah, bukti bahwa ketika kita menjadi terang, ya, kita mau belajar seperti Daniel yang memiliki ketetapan hati kepada Tuhan, ya. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan menjadi terangnya Tuhan. Kenapa? Karena ada campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, pada sore hari ini, Papi Robi ingin menyampaikan 3 poin yang dimiliki oleh Daniel yang kita juga mau miliki. Poin yang pertama adalah Daniel mempunyai ketetapan hati untuk datang, memuji, menyembah, dan berdoa kepada Tuhan. Ya, walaupun ada larangan, walaupun ada tekanan untuk tidak boleh beribadah atau menyembah kepada Allah lain selain Raja Darius, tetapi kita percaya hati yang dimiliki Daniel sungguh luar biasa. Dia tetap untuk setia kepada Tuhan, tidak pernah goyah sedikit pun. Walaupun ada ancaman atau hukuman apapun, Daniel tetap konsisten dengan hatinya untuk selalu datang menyembah kepada Tuhan. Ya, 3 kali dalam 1 hari Daniel berdoa, memuji dan menyembah kepada Allahnya. Dan kita juga mau belajar miliki hati yang menyembah kepada Tuhan. Dan kita percaya adik-adik juga bisa akan dipakai Tuhan seperti Daniel. Ya. Poin yang kedua yaitu Daniel taat kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, itulah yang dimiliki ketaatan Daniel yang luar biasa, yang kita juga mau tiru. Ya, jangan takut dengan apapun juga yang dilontarkan atau yang diberikan ancaman-ancaman apapun. Ya, kita mau tetap datang kepada Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Ya. Nah, poin yang ketiga yaitu Daniel disertai Tuhan. Buktinya ketika Daniel masuk di dalam gua singa, ada penyertaan Tuhan sehingga Daniel tidak mengalami terkaman ataupun gigitan daripada singa-singa yang ada di gua itu. Ya, dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kenapa? Karena Daniel taat kepada Tuhan dan dia tidak mau menuruti perintah daripada Raja Darius untuk menyembah kepadanya. Tetapi Daniel hanya menyembah kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyertai kehidupan Daniel. Ya, kita juga mau belajar seperti Daniel supaya kita juga ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Percaya di saat kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, Tuhan akan selalu dekat dengan kita. Ya, puji Tuhan. Nah, Daniel menjadi terang. Bukti bahwa apa yang dilakukan Daniel, Tuhan selalu menyatakannya yang terbaik untuk hidup Daniel. Sehingga Daniel memiliki kedudukan di di dalam kerajaan Darius yang Darius pimpin.
Nah, itulah. Bahkan sampai Raja Darius juga terkagum akan Allahnya Daniel, sehingga melalui Daniel nama Tuhan dipermuliakan. Ya, kita akan buka di dalam Daniel pasal 6 ayat 26 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Nah, adik-adik semua, kita percaya Daniel menjadi terangnya Tuhan, ya. Karena Tuhan memakai Daniel sehingga nama Tuhan dipermuliakan, ya. Sehingga rakyat yang dipimpin oleh Raja Darius ini supaya dia takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Nah, Allah yang Daniel sembah adalah Allah yang sama yang Papi Robi sembah dan adik-adik juga sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Percaya, Tuhan menyertai kita semua, ya. Yuk adik-adik semua, Papi Robi mau mengajak adik-adik berdoa. Mari, tumpangkan tanganmu di hatimu dan percaya bahwa ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Papi Robi mau berdoa buat adik-adik semua pada sore hari ini, dan kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau melihat anak-anak komunitas YDJ yang saat ini menumpangkan tangannya di dada, dan kami percaya Engkau akan menjamah mereka semua Tuhan. Dan Engkau Tuhan urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu. Jadikan anak-anak komunitas YDJ Daniel masa kini yang memiliki ketetapan hati, yang memiliki taat kepada Tuhan, hati yang menyembah kepada Tuhan, dan dia menjadi Daniel yang disertai Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Daniel yang menjadi terangnya Tuhan dimanapun Daniel berada. Kau pakai hidup kami anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi Daniel masa kini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau urapi Tuhan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima, dan kami mau menghidupinya, kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau berkati kedua orang tua kami, Engkau berkati papa mama kami, Engkau berkati kakak adik kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga berkati tubuh, jiwa, dan roh kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ingat ya, ada ayat hafalan, ya. Ayat hafalannya ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29b, ya. Ulangi ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Bunyinya demikian. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, ya. Gampang, ya. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, ya. Lakukan firman Tuhan ini dan percaya ada berkat, mujizat, dan pertolongan Tuhan yang akan kita terima. Puji Tuhan. Kita mau berdoa lagi ya, untuk kita mau tutup ibadah pada sore hari ini, ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah melakukan ibadah online, dan kami percaya kami sudah terima berkat-Mu, berkat firman Tuhan, dan kami juga mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau tutup ibadah online YDJ hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai minggu depan, bye-bye, Tuhan berkati.